Yo, balik lagi sama channel gua. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Oh iya, di sini langsung aja ya. Di sini gua udah punya satu hewan nih yang mau gue bahas sekarang. Cuman sih kayaknya sih konten kali ini bukan membahas hewannya ya, tapi kita ngebahas efek dari gigitan hewan tersebut. Ya langsung aja. Udah punya satu ekor kobra ya, kobra Jawa atau Naga Saputra-Trik. Saya kamera kelihatan kan? Nah, sini gue punya satu ekor kobra Jawa atau Naga Saputra-Trik. Mungkin buat kalian udah nggak asing ya sama ular, dari warnanya yang mungkin kalian udah tahu, efek gigitannya, gimana bisanya atau racunnya. Nah, ular ini sendiri tuh termasuk golongan Elapidae ya, keluarga dari keluarga Elapidae. Persebarannya di Indonesia sendiri sih hampir di semua pulau ya ada ya, apalagi di Jawa. Nah, untuk habitatnya sendiri dia bisa sih ada di lahan pertanian kayak di sawah, di kebun, atau di sekitar pekarangan rumah pemukiman masih ada juga. Dan ini gue dapat dari salah satu rescue di dekat-dekat daerah gue ya, gue rescue. Untuk makan sendiri sama sih, relatif kayak ular lain, mamalia kecil, unggas, atau ada bisa juga hewan ular itu makan kadal. Nah, untuk kobra ini sendiri dia tuh sebetulnya tuh pembasmi hama alami ya, bisa dibilang dia tuh teman dari petani atau juga musuh dari petani. Musuhnya dari petani apa? Kalau dia keinjak sampai kegigit, nah itu musuh dari petani itu. Kalau untuk temannya petani dia pembasmi hama alami ya, pembasmi hama tikus, mengontrol hama lah dia lah untuk di sawah. Nah, untuk gigitannya sendiri nih, untuk gigitan king cobra di Indonesia cenderung banyak korban yang meninggal atau mati karena ini, mau dari orang awam, itu petani, atau itu warga yang di pemukiman, atau itu dari hobi sendiri reptiler. Banyak yang udah kena gigit ular ini meninggal. Di sini gue mau ngasih tahu nih, seberapa bahaya sih bisa teracun dari ular ini. Kalau dibilang seberapa bahaya, tingkat kematian yang dicapai sama ular itu, tingkat kematian dari gigitan ini ular tuh gak, di Indonesia sendiri tuh tinggi ya, tinggi lah. Mungkin bisa dibilang 60-70% di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk gejalanya nih segala macam, nah di sini gue mau ngasih tahu, Dokter Tri Maharani sendiri pernah bilang di beberapa konversi persnya dia untuk masalah penanggulangan snake bite ya kan. Untuk di kobra sendiri ada beberapa jenis, bisa ada neurotoksin, kardiotoksin yang nyerang jantung, mikrotoksin, terus sitotoksin yang nyerang kerusakan, yang hajar kerusakan sel. Terus tadi apa aja, mikrotoksin, kardiotoksin, neurotoksin, sitotoksin. Ada empat jenis bisa yang ada di ular ini nih, di ular kobra ini. Nah, untuk bisa sendiri gimana nih kalau masuk ke tubuh manusia? Nah, yang harus tahu, bisa itu bekerja dari darah, lewat darah, tapi nggak langsung setelah kita digigit atau kena bite dari ular, nggak langsung tuh langsung masuk darah, itu enggak. Dia ada namanya tahap di kelenjar getah bening. Nah, dari kelenjar getah bening itu kalau kita banyak gerakan baru dia masuk ke darah, mempak jantung dan segala yang lain-lainnya. Dan
itulah. Nah kalau untuk masalah penanggulangan, gimana nih kak penanggulangannya kalau kita kena bite atau kena gigit ular berbisa? Pertama, jangan panik, kenali dulu gigitannya, kenali dulu bentuk dari luka gigitannya. Kalau untuk cenderung gigitan ular yang berbisa mematikan, dia cenderung punya dua bekas gigitan ya, atau dua bekas gigitan taring yang bisa kita lihat. Nah kalau untuk gigitan ular nggak berbisa, dia cenderung berbentuk kayak huruf U, titik gigi gitu, dia bentuknya kayak huruf U. Itu bisa dibilang 85% nggak berbisa. Nah kalau untuk yang udah kena gigitan yang bentuk dua titik itu, yang dua titik taring, itu kita harus waspadai ya, bukan takut. Takut sih pasti, cuma harus kita waspadai. Nah penanggulangannya setelah itu apa? Kita bidai atau imobilisasi. Caranya gimana kak? Untuk imobilisasi itu kalau kalian pernah tahu konsep orang patah tulang di GIF gitu modelan, itu membidai namanya, mengurangi pergerakan dari si luka tersebut. Jadi area yang kena gigit kita bidai, kita GIF, kita benar-benar nggak bikin bergerak itu nggak areanya. Kalau kita gigit di sini kita full, kita bisa full, jadi dia nggak bergerak. Nah langsung dibawa ke rumah sakit yang punya antibisa. Kalau untuk gigitan ular kobra, tenang kok, di Indonesia dia udah ada antibisanya, jadi aman lah. Selagi penanggulangan pertamanya tepat, saya insya Allah sih bisa ya ketolong ya. Makanya dari itu perlu banget lah kita tahu penanganan pertamanya gimana, apa yang harus kita lakuin gitu loh. Nah di sini gue udah ada video nih, kalau misalkan bisa ular dicampurin darah jadinya seperti apa, udah ada videonya, langsung tonton aja. Gimana videonya, udah ditonton kan? Jadi kayak gitu tuh teman-teman, kalau bisa ular masuk ke badan kita, jadi tuh darah itu harus membeku dan kayak gitulah. Nah makanya banyak kasus yang meninggal karena gigitan ular ini. Nah jadi di sini apa ya, perlu banget lah wawasan kita dan pentingnya pengetahuan seputar. Iya. Nah, gimana sih bedainnya king cobra dengan kobra Jawa atau kobra biasa? Kalau untuk itu mungkin gue bakal bikin pembahasannya beda ya, pembahasan sendiri ya, nggak di video yang sekarang. Mungkin gue akan bikin video sendiri untuk pembahasan ngebedain kobra biasa dan king cobra. Yang pasti sih ada di susunan sisik atas ya, sisik atas kepala dia berbeda. Dan yang poin paling penting, king cobra dia nggak bisa nyembur gitu loh. Kalau yang nyembur sendiri itu kobra Jawa atau Naga Saputra Trik. Di Indonesia sendiri jenis kobra ada dua ya, yang gue tahu, ada Naga Saputra Trik yang di Jawa dan Naga Sumatrana dari Sumatera, dan warnanya pun berbeda. Nah kalau untuk warna sendiri mungkin reptiler dan hobis dari ular sendiri udah tahu ya, beda tempat, beda juga warnanya. Kalau untuk di Jawa Barat cenderung lebih hitam pekat, terus sekitaran moncong dia agak kecoklatan, dan warna bawahnya, warna sisik bawah atau perutnya dia tuh lebih coklat ya, enggak hitam kayak bagian sisik atas. Terus apalagi ya, buat temen-temen juga nih yang mau belajar untuk masalah hewan, bisa banget pantengin aja terus channel ini, jangan lupa subscribe ya, like, share. Nah selanjutnya gue bakal ngebahas gimana sih cara biar rumah kita nggak kemasukan ular berbisa. Pertama, jangan pernah ada
tempat-tempat yang berpotensi bisa masuk ular, kayak contohnya tempat-tempat perabotan yang nggak pakai atau sering-sering bersihin gudang. Jangan sampai ada tempat yang gelap, lembab, apalagi banyak tumpukan barang bekas. Nah itu ular demen banget tuh nongkrong di situ atau ngejadiin di tempat buat sarang. Karena apa? Cenderung tempat-tempat seperti itu banyak tikusnya, dan kalian kan tahu makanan utama si ular ini kan tikus. Nah jadi ular ini masuk ke pemukiman atau masuk ke rumah warga bukan karena semata-mata dia mau menyerang warga, mau menggigit warga, tapi enggak, dia pure mau nyari makan atau mau berlindung. Entah itu dia mau berkembang biak atau nguber tikus yang masuk ke rumah, itu dia. Jadi jangan pernah salahin si ular ini masuk ke rumah. Jadi benah-benahin rumah lah, bersih-bersihin rumah biar nggak masukkan ular. Juga tutup tempat, tutup lubang-lubang yang berpotensi ular bisa masuk, kayak dari lubang WC atau lubang kloset segala macam, itu bisa banget ular masuk. Dan ada beberapa kasus ular kobra atau ular yang lain masuk lewat situ. Balik lagi ke pembahasan kita. Nah, untuk si kobra ini sendiri seberapa cepat sih korban dari gigitan kobra ini meninggal? Kalau untuk seberapa cepatnya tergantung dari penanggulangan pertama yang kita lakuin ya. Kalau penanggulangan pertamanya benar atau sesuai dari WHO, itu mungkin bisa ketolong 1-3 jam lah, masih bisa nahan itu gigitan, masih di area bisa bisa yang masuk ke badan kita masih di area gigitan tersebut. Cuman kalau penanggulangan pertamanya salah, itu cepet banget teman-teman. Banyak banget kasus di Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri, yang kurun waktu sejam, bahkan kurang dari sejam bisa meninggal karena gigitan ular ini. Jadi bijaklah atau pahamilah cara penanggulangannya dulu ya teman-teman. Nah, bener nggak kalau hitungannya kita kegigit ular nih, yang tadi yang banyak banget beredar di masyarakat, diikat lah area gigitannya atau disedot atau dibeset atau segala macam. Gue udah bilang di awal video, satu-satunya cara yang dokter Tri saranin ya itu dibidai atau imobilisasi. Jadi pakailah cara itu karena cara itu yang distandarin oleh WHO. Nah, jadi jangan pernah mengikat atau menyedot atau membuat luka baru di sekitaran gigitan. Itu bisa dengan harapan mengurangi atau mengeluarkan si bisa tersebut. Itu enggak, itu bisa memperburuk keadaan, entah itu nekrosis atau membuat kerusakan saraf. Maybe banyak banget kasus juga yang salah di penanggulangan pertama, dia mungkin nggak meninggal tapi cacat permanen. Itu banyak banget teman-teman. Makanya kita harus tahu ya, penanggulangan pertama sangat penting. Di kasus kecelakaan atau snake bite accident apapun, penanggulangan pertamanya sangat penting. Dan terus gimana dong kak kalau rumah kita kemasukan ini ular? Oh gampang, rumah kita masukkan ular kobra atau ular yang lain. Pertama, kalau kita di rumah pasti kan ada sapu dong. Kita ambil sapu atau sapu masukkan sampah, pelan-pelan kita geser ke situ lalu kita buang, atau kita bisa pantau itu ular adanya di mana, nelfon orang-orang yang sekiranya berpengalaman untuk merescue dan memindahkan ular ini. Kalau emang itu semua nggak memungkinkan atau nggak bisa kita lakuin, satu-satunya cara adalah membunuh ular tersebut. Tapi itu opsi kesekian ya teman-teman. Mereka juga butuh hidup, mereka juga ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan mereka bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, dan nggak mungkin tanpa adanya kegunaan. Jadi sebisa mungkin hubungi orang-orang yang bisa menangkap dan mengamankan ular tersebut. Dan kalau emang itu nggak ada, kalian berani, jangan pernah free handling atau coba megang ular tersebut. Karena apa? Bahaya dari ular tersebut mematikan.
nggak semuanya ya, tapi jangan pernah gitu. Nah mungkin udah ya kayak gini, udah di sini aja, sampai di sini aja pembahasan gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Paling penting di like kalau suka dan dislike kalau nggak suka, karena kita semua yang bikin gue semangat dan niat untuk berbagi ilmu seputar hewan dan berbagi wawasan ke depannya untuk teman-teman biar tahu bagaimana cara penanggulangan hewan liar ataupun cara memelihara hewan-hewan yang lain. Dadah.